Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nono sekaligus akun bengkel mobil Nono. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua-duanya, baik dari segi profesi saya sebagai mekanik mobil sekaligus pekerjaan sampingan saya sebagai kreator FB Pro dan YouTuber di channel Dukun Mobil Nono. Ini saya akan mau menjelaskan ini pertama tentang FB Pro dulu ya. FB Pro dulu, di situ FB Pro itu supaya postingan kita itu istilahnya naik atau trending itu di Facebook juga sudah dijelaskan bahwa pentingnya interaksi. Jadi untuk interaksi itu kita itu emang sebisa mungkin melakukan interaksi, tapi itu juga sebenarnya tidak terlalu harus kita yang berinteraksi. Karena apa? Karena kalau di kolom komentar itu selalu ada, itu postingan itu semakin sundul akhirnya menjadi trending. Jadi seperti itu. Makanya bisa dilihat konten itu apabila komentarnya banyak, itu penontonnya pasti banyak. Tapi kalau komentarnya sedikit, biasanya penontonnya cuma sedikit. Jadi seperti itu logikanya. Karena semakin dikomentari, itu akan semakin naik, berada di atas. Semakin dikomentari, akan semakin di atas. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya mendapatkan banyak sekali komentar buruk gara-gara saya posting video tentang mesin kalau tidak pakai termostat pengaruhnya itu apa, yaitu ke asap knalpot menjadi putih. Nah, di situ banyak sekali perdebatan teman-teman. Sampai saya itu diolok-olok mekanik abal-abal, mekanik tidak bermutu, mekanik sosmed, mekanik TikTok. Sudah berapa lama menjadi mekanik itu semua dihujat ke saya. Nah, itu saya tidak menyalahkan mereka karena itu adalah emang kurang pemahaman mereka ini tentang mesin apa. Karena sesungguhnya yang saya post ini mesin Panther, mereka tidak tahu bahwa ini adalah mesin Panther. Mesin Panther itu emang diperlukan suhu ideal pada saat terjadi pembakaran sehingga bisa terjadi pembakaran yang sempurna. Tanpa termostat, pembakaran tidak akan bisa sempurna walaupun mesin tersebut baru turun mesin, kompresnya itu bagus banget. Jadi pengalamannya begitu. Jadi ini sebelumnya kita tonton dulu video yang menghujat saya itu. Yuk kita tonton seperti apa videonya dan nanti akan kita jelaskan bukti nyatanya pada mobil yang kita kerjakan ini. Airnya muter kan, berarti ini tidak ada termostatnya. Terus efeknya gimana kalau tidak ada termostatnya? Asapnya akan menjadi putih seperti ini. Gas, ciri yang ada termostatnya seperti ini. Nah, yang warna merah ini ada termostatnya. Makanya airnya tidak muter. Temperatur akan stabil dan relatif tepat dan bagus sesuai dengan spek dari pabrikannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Video ini mendapatkan like 1,4 ribu. Ini komentarnya semua buruk semua ya di sini. Jadi komentar-komentar itu buruk-buruk. Nih, kita dimulai dari yang terbaru dulu. Nah, saya menjelaskan di sini bahwa saya zoom saja biar jelas teman-teman. Saya menjelaskan di sini di reel ini, saya menjelaskan pentingnya pasangan termostat. Apabila termostat tidak dipasang, itu air radiatornya akan muter dan efeknya saya mengatakan asapnya akan putih. Nah, di situ banyak sekali perdebatan karena katanya asap knalpot itu tidak terpengaruh oleh termostat. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya dari Mas Pur. Nggak ada hubungannya termostat sama asap putih. Asap putih terjadi pada proses pembakaran yang kurang sempurna. Terus ini jawaban saya begini teman-teman. Emang nggak ada
pengaruh secara langsung, tetapi apabila mesin itu tidak ada termostat, otomatis panas mesin itu tidak bisa mencapai suhu kerja ya. Jadi rata-rata itu mungkin cuma 50 derajat, 60 derajat, bisa sampai ideal itu bisa, tapi harus jauh ratusan kilo dan kondisi terik matahari dan mungkin juga kemacetan itu bisa mencapai suhu yang panas. Tapi untuk pemakaian rata-rata, apalagi musim hujan, temperaturnya itu pasti dijamin hanya di 50 sampai 60 derajat. Nah, dengan kondisi nozzle yang agak kenceng-kenceng gimana itu ya, nozzle yang buruk, semprotannya jelek, itu pasti akan menimbulkan asap putih dan tebal. Itu real nyata. Nah, masalah itu bisa terbantu sangat apabila kita memasang termostat. Dengan terpasangnya termostat, suhu kerja itu bisa mencapai suhu idealnya, yakni 82 sampai 90. Nah, di situ akan terjadi pembakaran yang jauh lebih baik. Di mana nozzle-nozzle yang kenceng itu dalam kondisi dingin dia solarnya tidak terbakar semua. Nyatanya setelah mesin itu kondisi panas dan temperatur kerja ideal itu menjadi terbakar dengan baik. Akhirnya asapnya menjadi jauh lebih berkurang. Jadi seperti itu ya, maksudnya itu seperti itu. Tidak mempengaruhi secara langsung, tapi dia membantu proses pembakarannya optimal. Nah, di sini banyak sekali komentarnya. Pokoknya banyak sekali lah komentarnya. Jadi full komentar. Pembodohan publik, tidak ada hubungannya asap putih sama termostat. Ada juga yang komentar seperti itu. Ada lagi, sama seperti godaan setan menyesatkan. Ada lagi, termostat punyaku sudah kupakai lempar mangga, tapi mesin mobilnya aman-man saja. Nah, ini banyak sekali. Ada lagi, kalau di iklim tropis kayak Indonesia aman nggak pakai termostat, kecuali di negara iklim dingin kayak Eropa. Bedanya di awal saja, pembakaran kurang sempurna karena mesin masih dingin. Nanti kalau sudah pasan pasti akan biasa saja karena suhu radiatornya rata-rata 85 derajat sesuai kebutuhan silinder liner untuk terjadinya pembakaran. Fungsi termostat kan menjaga suhu dalam 85. Ini benar ya, ini benar. Jadi kalau di iklim tropis aman nggak pakai. Nah, yang ini salah. Karena apa? Termostat itu mempercepat suhu kerja. Jadi tanpa dipasang termostat, suhu kerja itu sulit tercapai. Bisa tercapai kalau sudah lama, sudah ratusan kilo, 100 kilo. Nah, tapi kalau dipasang termostat itu 2 km saja sudah tercapai temperatur kerjanya. Makanya disinilah nilai ekonomisnya. Ada lagi yang lebih ekstrim ya. Nih lihat komentarnya. Pokoknya komentarnya banyak. Di sini ajaran sesat Anies mah gini. Nah, ini apakah hubungannya sama pasangan calon presiden, calon presiden, wakil presiden? Nggak ada. Jadi banyak sekali komentar-komentar. Ini ada mekanik bangka, ini juga sesama mekanik. Apa hubungannya bos? Termostat itu berfungsi untuk pengatur sirkulasi air, radiator, asap putih nggak ada hubungannya dengan termostat. Nah, ini sebenarnya juga mekanik, tapi tidak mengetahui kaidah fungsinya. Ada lagi, ilmu dari mana itu bro? Kalau belum paham mesin jangan buat konten, kasihan yang terima ilmu yang keliru. Ini. Nah, ini. Ada lagi, kok usum wong dungu? Nah, banyak sekali lah. Pokoknya banyak sekali. Sekarang mari kita buktikan kondisi yang sebenarnya itu bagaimana. Saat mobil ini baru saja datang, terus kita hidupkan, kita gas-gas, itu asapnya seperti apa saat mesin itu tanpa termostat. Dan ini sekaligus juga kita akan cek juga tekanan kompresinya untuk membuktikan bahwa mobil ini tekanan kompresinya bagus, tidak ngobos, dan otomatis tidak ada oli yang kebakar masuk ke ruang bakar. Coba saman gas. Gas.
Asapnya seperti itu teman-teman. Jadi kondisi asap seperti ini itu ada beberapa analisa saya itu ada beberapa faktor ya. Yang paling kita teliti terlebih dulu adalah tentu saja antara nozzle-nya, timingnya, kompresinya. Tapi kalau kita mendengar suara mesinnya itu kok timingnya sudah pas. Kalau timing yang terlalu mundur kan tidak bisa kereng-kereng ya. Jadi terlalu halus. Ini sudah ideal. Jadi menurut saya timingnya sudah tepat. Jadi kita mulai melihat temperatur mesinnya. Kalau temperatur mesinnya rendah, otomatis pembakarannya tidak bisa sempurna karena solar tidak bisa terbakar dengan semua. Jadi di sini peran termostat itu berperan lah istilahnya. Nah, ini mesin ini terpantau kalau dilihat dari setik ulinya seperti tidak ngebos sama sekali. Tidak ada asap, jadi bagus. Lihat, kalau dilihat dari tutup isian ulinya ini juga, nah tidak keluar asap kan. Jadi ini saya pastikan kompresinya itu masih bagus. Tapi kenapa bisa asap putih? Kita lihat nih radiatornya. Sudah ada termostat apa? Ciri-ciri mesin yang tidak ada termostatnya, kita buka saja tutup radiatornya, terus kita gas. Airnya muter kan, berarti ini tidak ada termostatnya. Terus efeknya gimana kalau tidak ada termostatnya? Asapnya akan menjadi putih seperti ini. Gas los. Terus ciri-ciri yang ada termostatnya itu seperti apa? Seperti ini. Dibuka tutup radiatornya, terus digas. Dia tidak muter. Terus ada yang berpendapat, kalau ada termostatnya air juga tetap muter kalau mesin panas. Ya, tetap muter. Air kalau ada termostatnya pada saat panas itu tetap muter, tapi tidak sekencang ini. Jadi termostat itu kerjanya buka tutup, buka tutup. Kalau serasa temperaturnya sudah dingin lagi, dia menutup. Kalau panas membuka sebentar, nutup lagi. Jadi seperti itu. Jadi menutupnya termostat itu tidak selalu membuka terus-menerus, kecuali kalau mesinnya overheating. Nah, kalau ke temperatur standar 82 derajat sampai 85, itu termostat itu tidak membuka penuh, teman-teman. Jadi membukanya sedikit. Makanya walaupun mesin panas, temperatur kerja, kalau digas dia muternya tidak sekencang seperti yang tidak ada termostatnya. Kalau putarannya kencang, itu nanti mesinnya akan overcooling atau terlalu dingin. Itulah yang menyebabkan asap putih. Asap putih bukan karena termostatnya, tapi efeknya. Kalau nozzle ada kencing-kencingnya kurang bagus, pasti tanpa termostat dia akan berasap. Nah, mari kita cek dulu mobil ini kompresinya dan nozzle-nya. Yuk starter. Oke. Kompresinya kok dhuwur iki 32. Coba compare karo liyane. Compare dengan manometer merek Wipro. Yo ndut yo. Oke, gawe ra dhuwur kompresine. 3 apik mun sampeyan sian. Kompresine sik apik. Nah, kompresinya bagus sekali. Nah, kompresinya masih bagus sekali. Tapi ternyata tetap berasa putih kan? Nah, berarti kan mustahil kalau itu berasal dari oli yang kebakar. Kompresinya itu bagus, otomatis ring seker olinya pun juga masih bagus. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi coba setelah ini kita tes nozzle-nya itu bagaimana. Contoh semprotan nozzle yang kurang bagus. Walaupun tekanannya cukup pas,
tapi bentuk semprotannya buruk, tidak berkabut. Harusnya yang benar minimal itu seperti ini. Nah, seperti ini minimal. Nozzle-nya emang kurang bagus sampai ke semuanya ya. Jadi ngabutnya nggak bisa encrit sampai ke semuanya seperti ini. Tapi ini bisa diatasi dengan termostat. Kalau termostatnya terpasang, temperatur kerja dia sudah tidak ngasap lagi. Saya yakin seperti itu. Nah, tapi nozzle ini kalau diganti baru semuanya itu pasti jauh lebih baik. Kabutnya halus, asapnya akan minimal. Bahkan kalau sudah panas dia hilang. Nah, tapi mobil ini permasalahannya adalah asapnya putih. Ketika nozzle seperti ini, ketika dia dipasang termostat, asapnya pasti juga akan hilang. Pasang termostat lagi. Sebelumnya tidak ada termostat, asap putih. Ini kita pasang termostat. Ayo kita coba lagi setelah dipasang termostat. Setelah dipasang termostat, yo gas kayak aku mau lo gas 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 ya wes mas. Nah, inilah teman-teman bedanya antara yang belum pasang termostat dan setelah pasang termostat. Itu kondisinya seperti itu. Bedanya sangat jauh dengan kondisi nozzle yang juga sudah sama-sama kencing. Jadi nozzle yang kencing tersebut, yang bagus cuma hanya satu tersebut, kalau tanpa termostat asapnya seperti itu. Sedangkan bila dipasang termostat itu bisa dibantu hilang asapnya menjadi asap hitam, bukan lagi asap putih. Jadi efeknya emang tidak langsung, tapi logikanya adalah begini. Solar yang kabutnya jelek karena kencing tersebut, dengan kondisi mesin yang dingin, otomatis ruang bakarnya juga kurang panas, sehingga akan timbul asap yang putih seperti itu. Karena solar tidak bisa terbakar dengan sempurna, menimbulkan asap yang warna putih dan pedas dan juga tebal. Tetapi kalau temperatur mesinnya meningkat di suhu normal 85 derajat, 90 derajat. Nah, di situ terjadilah pembakaran yang panas ya. Jadi solarnya tersebut terbakar dengan panas yang cukup sehingga terbakar semuanya, emisinya menjadi rendah, asapnya menjadi hitam. Nah, ciri khas mesin diesel itu seperti itu ya, nggak bisa ya teman-teman ya. Warnanya asapnya itu seperti bensin, nggak bisa, pasti ada asap hitamnya. Itu adalah sudah pembakaran yang baik. Nah, pada kasus yang tidak mengerti, mobil Panther berasap putih seperti ini dikiranya sekelep karena mobil ini dulu katanya juga barusan diserviskan, tapi prediksinya adalah sekelepnya. Nyatanya setelah kita pasang termostat menjadi bersih. Jadi banyak sekali teman-teman ya yang membuli saya di media sosial. Katanya saya mekanik abal-abal, asap putih itu dari termostatnya itu tidak ada hubungannya. Ya emang kalau bensin tidak berwarna asap putih ya, mungkin hanya boros saja. Tapi kalau mesin diesel, terutama Panther 25 direct injection ya, asapnya putih ini pasti muncul kalau mesinnya itu kurang panas. Tapi kalau yang indirect, semisal 23, itu lebih hitam asapnya. Karena emang karakternya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kelemahan mesin direct itu adalah peka terhadap kualitas solar juga. Sedangkan yang indirect itu karena ada ruang bakarnya tersendiri, ada di chambernya, chamber kamar pusar, ruang bakar kamar pusar, itu pembakarannya emang lebih baik, tetapi yaitu teman-teman, kalau direct itu lebih responsif itu saja. Nah, tapi dia peka terhadap kualitas semprotan dan kualitas bahan bakar, juga termasuk temperatur seperti ini teman-teman.
Oke, demikianlah ulasan saya tentang mobil ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan tidak menimbulkan fitnah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.